Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasefullah dengan NIM 4824010032 ingin mengerjakan UAS dari mata kuliah pemrograman lanjut. Oke, sini kita langsung saja mulai. Sini ada 5 pertanyaan dan masing-masing punya 20 bobot nilai. Oke, kita mulai langsung. Sebuah algoritma memiliki 2 buah loop, boot loop, berdasarkan seperti berikut. Pertanyaannya adalah tentukan kompleksitas waktu time complexity dari algoritma tersebut, dan B, ubah algoritma agar memiliki kompleksitas O(n) log n, dan jelaskan idenya juga. Oke, saya akan langsung jawab. Nomor 1 bagian A. Dari algoritmanya saya akan menjawab O(n) kuadrat karena ini menunjukkan O(n) kuadrat ya. Saya akan display di layar O(n) kuadrat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 1 bagian B. Oke, langsung kita mulai saja. Nih. Include IOStream untuk library dan agar tidak perlu integer n, variabel shout file tujuannya untuk menampilkan teks file di layar. Untuk menerima input angka dari user dan menyimpannya ke variabel n. Kita kasih for integer i. N. Ini adalah perulangan utamanya. I dimulai dari 1 dikali 2 tiap literasi row naik, setiap satu literasi berhenti saat I. Kita lanjut sini cout. Ini untuk menentukan barisan nomornya ya teman-teman. Kita pakai for lagi untuk perulangan utamanya juga. Dan kita memakai cout untuk menampilkan nomor baris dan nilai. Cetak satu. Kita tinggal bikin return di sini. Karena ya wajib ya. Oke. Sini sudah jadi dan ya kira-kira tampilannya seperti ini. Keuntungannya adalah lebih cepat, lebih efisien, dan tidak memakan banyak RAM. Di sini kita siapkan ini untuk menyelesaikan soal nomor 2. Di sini ada 2 fungsi rekursif dan interaktif. Kita akan buat dulu untuk faktorial rekursif. Integer and return 1 else. Faktorial
rekursif. N kurang 1 di bawah juga kita harus ubah, maksud saya tambah. Sini sudah saya siapkan cout faktorial rekursif. Bentar. Faktorial akan jadi rekursif. Sorry ya. Rekursif. Faktorial rekursif. Handle. Kita langsung save aja. Kita coba hasilnya. Kita buat dulu rekursif. Ya, kita masukkan bilangan bulat positif. Kita akan coba di sini untuk angka 3 kali ya. Oke, kita masukin deh 3. Oke. Bisa. Nah, sini untuk faktorial rekursif. Dan ketika kita pakai faktorial interaktif, kita hapus dulu ya, faktorial interaktif. Belum interaktif integer and integer hasil sama dengan 1, for integer i sama dengan 1, 1 i sama dengan n. Oke. Dan cut. Dan sini kita ubah faktorial interaktif. Nah, ini juga kita ubah sama interaktif. Cut. Sini langsung tempel saya. Oke. Di sini juga bisa. Ya, sama bisa juga. Di sini terlihat sama, cuman sebenarnya berbeda. Kalau kita lebih paham fungsi. Oke, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari keduanya. Tadi saya sudah membuat codingannya rekursif dan interaktif. Nah, kalau yang rekursif itu lebih lambat dan juga konsumsi memori lebih besar daripada interaktif. Tapi untuk pembacaan matematis dia lebih simpel. Dan resikonya tuh untuk crash dan lain-lain lebih besar di rekursif dibandingkan interaktif, seperti itu. Oke,
Di sini nomor 3 adalah implementasikan struktur data menggunakan array di sistem tanpa menggunakan BSDL dan tambahkan operasi berikut. Oke, sesuai dengan soal, mari kita langsung mulai. Sini saya sudah siapkan sedikit. Oke, kita lanjut saja define stack. Tujuan dari define maksimal ini adalah untuk maksimal stack 5 gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada class stack private integer di sini tujuannya tuh untuk menyimpan elemen stack. Oke, integer top di sini untuk menunjukkan indeks elemen teratasnya. Oke, lanjut public terus stack kurung salah sebentar. Oke, kurung top ini untuk stack kosong awal-awal. Lanjut untuk wall is empty, untuk buka kurung return top. Ini berfungsi sebagai alat pengecek apakah stacknya kosong atau terisi. Lanjut, sini ada void untuk menambah elemen ke stack. Integer value, tutup buka kurung. If top, buka max bit 1. Aduh, salah ketik. Apa ya? Max bit 1 kurung cout stack overflow. Apa seru ya tuh. Oke, garis n. Aduh, else r top value cout push value bukan handle titik. Lanjut lagi ke display. Oke, lanjut lagi dengan void lagi, void pop untuk menghapus elemen teratasnya. If is empty. Duh, ribet banget, nya harus gede. Yang buat gue sih empty cout stack underflow. Tidak ada elemen untuk di pop. Ya, oke, lanjut. Out pop r top display, tutup buka kurung. Aduh, salah
buka kurung, koma titik, tutup lagi. Oke, lanjut. Tuh berantakan. Sini kita akan bikin void pick yang bertujuan untuk melihat elemen teratas tanpa perlu menghapus. Is empty. Cout stack kosong titik, tidak ada elemen. Aduh. Lanjut. Mouse. Shout. Oh iya, else tuh. Shout pick teratas. Terus R top. Oke. Berantakan 4 lagi. Sebentar ya, sorry. Kita lanjut lagi. Void to display. Is empty. Cout stack kosong. Cout terus for integer i sama dengan 0 plus. Oke. Siap. Integer. Cout handle. Oke. Kita baru mulai integer main. Stack s push 10. Ini saya buat copy ya, karena banyak banget. S-nya ada 4. Push pick 20, 30, dan 40. 0, sorry. Lanjut. Pop. Sini kita copy. Sebenarnya nggak banyak amat, cuman saya copy aja. Soalnya sisanya bukan yang sama. Untuk display. Salah. Sebentar ya, kalau saya agak diam sini. Saya sedang copy.
Oke, saatnya kita save, kita coba, dan berhasil. Oke, tampilannya kira-kira seperti ini dari soal nomor 3. Oke, mungkin kita lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 3 sudah selesai. Kita nomor 4 adalah buatlah program yang meminta pengguna untuk memasukkan 10 angka. Lalu A, urutkan angka-angka tersebut menggunakan algoritma insertor sort, dan B, cari angka tertentu dengan algoritma binary search. Tampilkan langkah-langkah sorting dan hasil pencarian menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, sini kita langsung mulai aja. Sini void untuk tampilan array. Nah, sesuai namanya yang saya buat ini, bentar. Ini tuh untuk menampilkan array-nya. For integer i sama dengan 0, i and i plus tutup. Cout handle void insertion sort. Oke, sini sambil saya jelaskan ya. Fungsinya dari insertion sort ini adalah untuk menampilkan langkah-langkahnya. For terus pencet jerky integer j i sama dengan 1. Selanjutnya kita akan buat while. Tujuannya adalah memindahkan elemen yang lebih besar dari key ke kanan. Key bukan kiri ya. Tutup, lanjut rej tambah 1. Salah satu r ini sama dengan j r. Sini kita bikin shotnya. Tampilkan arah. Lanjut. So kita bikin binary search. Oke. Teacher. Teacher kanan sama dengan min 1. While kiri kanan
Integer tengah sama dengan kurung kiri tambah kanan. Wait, mana itu kiri tambah kanan lebih mana ini tuh. Nah ini tengah return yang satu tengah target kiri dengan tengah tambah satu else kanan min satu kurung return min satu. Oke lanjut integer main kurung kaku integer and sama dengan 10 integer data tutup n out masukkan 10 angka tutup n. Nah oke. Ini dia for integer 0 i terus satu terus tutup out data ke tambah satu untuk Cin untuk panah data Oke lanjut untuk insertion sort data ya bentar ini salah ketik nih. Nah aduh sensor data out array setelah diurutkan tampilkan array data n integer posisi sama dengan binary search data cari if tutup posisi untung sama dengan kurang satu out angka posisi ke
posisi tambah 1 tutup slash n. Oke, cut else cout angka cari sama ke atas. Salah nih. Oke, tidak ditemukan dalam array titik slash n tutup. Oke, sisanya else dan return. Oke, kita tutup ya, kita save dan kita coba ya. Ini dia hasilnya, sini sudah terdisplay. Dan kita coba ya, kita coba salah-salahan aja. 12, 13, 14, 15, 16, 17, aduh salah, 18, 19, 20 dan 93 sudah jadi dan terurut dengan benar. Oke, hasil dari nomor 4 seperti ini. Oke, kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Buatlah implementasi Shiny linked list yang mendukung operasi berikut menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke, menyiapkan ya, tentu data tertentu dan aplikasi list. Jelaskan juga perbedaan efisiensi antara linked list dan array. Oke, langsung kita kerjain biar cepat selesainya dan tidak makan durasi dan storage. Oke, kita lanjutkan ini nomor terakhir. Oke, di sini kita akan melanjutkan nomor 5. Sini saya sudah buat include-nya. Ikut dan using namespace library sudah, saya sedang bikin subnode. Oke. Di sini saya akan menjelaskan fungsi struktur node adalah setiap node punya data dan pointer ke node berikutnya. Oke, kita lanjut. Kalau linked list tuh tujuannya tuh untuk mengelola operasi-operasi pada linked listnya. Oke, kita lanjut. Saya sambil ngetik nih. Head public linked list head sama dengan null. Ini tuh buat inisialisasi list yang kosong ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Void ini tuh fungsinya buat data di akhir list teman-teman. Terus ya, node new node sama dengan new, itu buat node baru ya, seperti namanya aja, new node data value. New node nol. Aduh, ini autocorrectnya nih nol. Oke, if head nol itu jika head kosong. If else
loop sampai while current next no no ngalangin ya. Oke. Tambahkan di akhir 34. Void itu serta integer pos integer value data. Aduh, ada yang lupa nih. Data. Ini ganggu banget, autocorrect kayak gimana cara matiin ya? Data value new next null if was 0 ini buat sisipkan new node, so next and node bawah head sama dengan new node. Oke, cout data value disisipkan di posisi 0.1 return. Oke. Lanjut untuk integer sama dengan i. Node current dengan head sama integer i sama dengan 0. Koma current sama dengan 0 dan pos tuh current sama dengan current next i plus nol. Ini artinya ketika lebih panjang list posisi tidak valid. Delete new node. Else new node next.
tuh current next lagi sama dengan down see out data value disisipkan di posisi slash n. Oke. Lanjut void delete value. Itu untuk menghapus node berdasarkan nilai data ya teman-teman. Integer value if head null, jika list kosong see out. Kita bakal dikasih tahu kalau list kosong. Oke, slash n, tutup. Nah, lanjut return. Oke, ada lagi if head data dengan value G node temp sama dengan head one head garis next delete temp see out data value dihapus slash n return. Ini adalah cari node sebelum node yang akan dihapusnya, itulah x null dan current next terus value ya. Oke. Current next if next null ketika data tidak ditemukan ya, bakal kita kasih notif data tidak ditemukan. Oke,
temp sama dengan current. Next, delete. Next, dan 2 kali nextnya sebentar. Next, temp cout data as value dihapus. Oke, terakhir kita bikin displaynya, kita buat nampilin link listnya ini. Cout isi link list. Link list. Current 0. Cout data selanan. Oke, current next. Oke, 0 slash n. Dan kita lanjut ke bawah. Jerman link list, pilihan value, terus post. Oke, terakhir juga sih. Oke, sini saya ada kopiannya, jadi biar nggak cepet, biar nggak lama. Ini kan buat menu-menunya, jadi kita langsung aja tempel. Oke, switchnya pilihan. Tuh, salah Ci. Switch ini K1 cout, masukkan nilai change value is append value. Oke, rate. Jadi kita copy ya, agak beda sebenarnya, cuman ya mending tinggal ganti-ganti aja sih, soalnya yang lain juga nggak jauh beda bentukannya. Oke, aduh salah kan. Oke, 1 tinggal 4 3 aduh 1 2 3 4. Case 0.
Sebentar ya, saya ubah-ubah dulu ini. Break. Set. Yes. Delete value. Aduh. Breakdown. This display. Oke. Sini program selesai ya, ganti program selesai. Oke, done. Breakdown. Sini kita kasih default. Out. Menu tidak valid. Oke. Ini ketika milihnya asal pilih lah ya. Kalau milihnya benar, milihnya program selesai tuh. Oke, kita lanjutkan lagi while pilihan no dan berakhir, tinggal kita return. Oke, kita ya kira-kira seperti ini listnya ketika sudah berhasil. Sini kita coba satu-satu. Tidak valid. Pilihkan 3 menu, masukkan data yang dihapus tadi 7 yang dimasukin. Oke, kira-kira beginilah ya mengenai materi nomor 5. Semua sudah jawab, saya jawab satu persatu. Di sini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.